Halo bung-bung semua. Mari kita lanjutkan series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kita sudah memasuki episode ke-74. Bukan main panjangnya ya. Baiklah, sebelum kami lanjutkan kembali kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil para penelitian, para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, dan aksen dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya kala itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Pada episode ini kita akan melanjutkan kesaksian dari Badrel Ashraf Masfar, orang yang ditugasi membuat telegram untuk dikirim ke Aidit. Ketua kepada saksi Badrel Ashraf Masfar. Saudara Badrel Ashraf Masfar sebelum ini sudah pernah diperiksa? Sudah. Dan dibuatkan berita acara, bukan? Betul. Dan berita acara ini telah saudara tanda tangani? Betul. Apakah ada hal-hal yang perlu dirubah dari keterangan yang lain? Ada. Ada apa yang perlu dirubah? Mengenai instruksi saya terima dari Dr. Subandrio. Instruksi tersebut saya terima melalui ajudan beliau, Mayor, lewat ajudan. Jadi tidak langsung sebagaimana cerita yang mula-mula. Tidak langsung. Jadi melalui ajudan. Betul. Hanya itu saja perubahannya. Selebihnya tidak ada. Tidak ada. Dan perubahan ini didasarkan atas lupa pada waktu itu atau bagaimana? Lupa pada waktu itu. Hanya lupa saja. Saya minta saudara Masfar memberi sedikit keterangan kembali mengenai persoalan penyusun kawat sandi yang kemudian dikirimkan itu. Coba ceritakan dari awal mula sampai saudara menyusun konsep dan mengirimnya. Maaf sedikit, yang saya maksud instruksi yang kedua, bukan instruksi mengenai kawat ini. Instruksi yang kedua, jadi dalam instruksi mengenai penjemputan ke airport itu melalui ajudan. Ya. Sekarang mengenai persoalan konsep kawat itu yang saudara terima instruksinya. Kalau begitu memang langsung dari Dr. Subandrio untuk menyusun konsep. Betul. Bagaimana pemberian instruksi itu? Instruksinya bagaimana itu? Instruksinya itu saya terima waktu saya dipanggil ke kamar kerjanya Dr. Subandrio untuk mengirim kawat ke duta besar di Moskow. Di mana diberikannya instruksi itu? Di kantor. Jadi tidak di rumah tapi di kantor. Pada tanggal 31 Juli, benar itu? Tanggalnya sewaktu itu saya tidak ingat, tapi melihat kawat memang tanggal 31 Juli. Lalu setelah diperintahkan untuk mengirim kawat ke duta besar Moskow, saya kerjakan. Ya, apa isinya? Isinya diperintahkan kepada saya waktu itu untuk menyampaikan pesan dari Paduka Yang Mulia untuk kepada saudara Nyoto dan Aidit untuk kembali ke Indonesia selekas mungkin. Selekas mungkin. Kemudian saudara buat konsepnya. Saya buat konsepnya. Kapan dikirimkan radiogram itu atau kawat itu? Hari itu juga. Hari itu meninggalkan kantor dan terus ke bagian sandi untuk mengirimkan hal tersebut. Dan apakah kemudian memang ditanya oleh pemberi instruksi dalam hal ini Dr. Subandrio tentang kawat ini sudah dikirim atau belum? Saya sendiri yang melaporkan. Melaporkan? Kapan dilaporkan bahwa itu sudah dikirim? Pada hari itu juga. Oh, pada hari itu juga. Dus hari itu memperoleh instruksi, hari itu disusun, hari itu dikirim, dan hari itu dilaporkan bahwa telah dikirim. Benar itu? Benar. Ini ada sedikit perubahan. Apakah benar bahwa menurut keterangan yang lalu, pada hari itu juga Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio menanyakan kepada saya, dus sebelum dilaporkan beliau menanyakan apakah kawat panggilan tersebut sudah dikirim. Saya menjawab, kawat tersebut sudah saya kirim. Kalau demikian halnya ini agak lain. Dus tidak saudara yang melaporkannya, pun atas dasar permintaan atau pertanyaan dari Dr. Subandrio. Mana yang benar? Jadi bagi saya kurang ingat. Tidak begitu ingat, baik. Lalu kemudian mengenai persoalan yang kedua di dalam rangka diperolehnya jawaban dari kawan itu. Kira-kira masih ingat kapan diperolehnya jawaban itu? Tidak ingat. Tidak ingat. Dalam pemeriksaan yang lalu ini saya ingatkan kembali
Pada waktu ditanyakan apakah ada hal-hal lain-lain yang akan diterangkan dalam hubungan ini, jawaban saudara adalah ada. Titik. Kira-kira 1 minggu sesudah pengiriman kawat pribadi Menteri Luar Negeri tersebut di atas, saya mendapat telepon dari saudara Sarjono bahwa hari itu DN Aidit akan sampai ke Kemayoran, di Kemayoran. Dus, kira-kira 1 minggu sesudah pengiriman. Benar itu? Betul. Sekarang bisa diingat kembali. Dus, kalau 1 minggu itu kurang lebih tanggal 7 lah. Tanggal 7 Agustus. Oleh karena pengiriman kawat itu akhir bulan Juli, bukan? Kalau menurut kawat tersebut, saya mengirim kawat itu memang tanggal 31 Juli. Sesudah itu ada balasan atas kawat tersebut. Dan kira-kira seminggu sesudah itu. Apakah saudara terima langsung atau melalui orang lain? Berita. Jawabannya, saya terima melalui saluran dari Deparlu. Dari Deparlu. Apakah kemudian mengenai kawat jawaban ini saudara laporkan juga kepada Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio? Betul. Dilaporkan? Kemudian setelah dilaporkan, apa yang terjadi? Sesudah itu saya mengirim kawat. Mengirim kawat lagi? Bukan, saya tanya kepada saudara Suryo Condro, ini ada kawat dari Peking. Lantas rupanya beliau sudah mengambil tindakan atau dijawabnya. Tindakannya berupa mengirim kawat ke beberapa pos di luar negeri. Tidak, ini yang maksud di dalam rangka ada jawaban. Kawat di mana diberitahukan bahwa Aidit akan datang. Itu yang saya tanyakan. Apakah kawat jawaban ini saudara laporkan kepada Dr. Subandrio? Itu yang saya ralat. Ini yang diralat melalui ajudan. Apa kata ajudan? Ajudan yang menyampaikan instruksi kepada saya supaya diambil di Kemayoran. Supaya menjemput Aidit di Kemayoran. Ajudan siapa? Itu yang memberitahukan. Nama ajudannya siapa? Mayor Udara Wartono. Mayor Wartono mengatakan bahwa Dr. Subandrio minta agar saudara Masfar menjemput di Kemayoran. Bukan begitu yang dibilangkan, supaya dijemput. Lalu setelah mendengar ada instruksi supaya dijemput, yang melalui ajudan itu, saya menghubungi Direktorat Protokol di Deparlu, tapi tidak dapat sambungan. Jadi saya sendiri yang mengambil. Mengambil artinya menjemput di airport. Dan memang Aidit datang pada waktu itu. Saya tidak sampai di airport, tapi kira-kira di gedung komedi. Di sana saya bertemu dengan rombongan dari Kemayoran. Rombongan dari Aidit maksudnya? Rombongan saya tidak melihat saudara Aidit sendiri, tetapi saya melihat nomor-nomor mobil yang memberikan kepercayaan kepada saya bahwa DN Aidit ada di sana. Melihat sendiri juga DN Aiditnya ada di dalam rombongan itu. Saya tidak melihat sendiri, tapi yakin ini bahwa rombongan Aidit. Ya, karena dari Kemayoran. Ya, kapal terbang kan tidak di-charter 1 orang. Logis sedikit loh. Saya melihat ini rombongan, ada mobil-mobil menteri. Oh, karena ini mobil-mobil menteri dan dihubungkan dengan kawat bahwa hari itu Aidit datang, itulah agak ada sedikit verbennya. Untuk kejelasan dalam sidang, ketua menanyakan kepada auditor apakah ada bukti yang dapat diajukan sehubungan dengan saksi ini. Ketua kepada auditor, saudara auditor, apakah di dalam rangka ini ada alat-alat bukti yang diajukan yang di sini disebut konsep kawat sandi nomor SD 23202 tanggal 31. Konsep dan telegramnya sudah diserahkan waktu pemeriksaan terdakwa dulu. Yang dibundel mengenai jawaban dari Aidit itu, ya, cuma akan kami ajukan di sini adalah pelaksanaan dari pengiriman kawat itu, yaitu via bond. Via bond, Dus Sandi Jakarta mengirim via bond. Akan kami bacakan yang dikirim oleh via bond, yang dikirim bond ke Moskow. Kawat ini adalah lanjutan atau penerusan kawat yang dari Jakarta. Isinya kepada saudara Duta Besar RI, yaitu Moskow, dari Jakarta via bond, tanggal 31 Juli 1965. Isinya, titik 2, kepada saudara Duta Besar Pribadi, Jakarta 31 Juli 1965, nomor NO 93093 titik. Harap saudara sampaikan kepada saudara Aidit dan saudara Nyoto pesan paduka yang mulia Presiden, bahwa mereka diminta selekas mungkin kembali ke Jakarta, titik, habis, titik, Menlu Pribadi. Ketua memerintahkan saksi Masfar
untuk maju agar dapat melihat surat kawat tersebut. Setelah saksi maju, maka terjadilah tanya jawab dengan ketua sebagai berikut. Apa benar ini konsep yang saudara buat? Dan apakah benar ini tanda tangan dari saudara? Benar. Benar. Lalu kemudian yang dikirim adalah ini, sambil menunjukkan pada surat. Tanggalnya juga sama, itu hanya jawatan Sandi yang mengirimkan ke Moskow. Lalu kemudian yang melalui Bonn, isinya sama, Menlu pribadi juga dikirimkan sama. Saksi mengangguk. Ya, terima kasih, silahkan kembali. Untuk jelasnya saya bacakan konsep yang sama dengan apa yang dikirim, tidak ada perbedaan. Dan ini tulisan tangan, tanda tangannya pun diakui oleh saksi dari Sekretaris Menlu. Dibuat pada tanggal 31 Juli tahun 1965 Indonesia, Moskow. Ex Menteri Luar Negeri pribadi, Pro Dubes pribadi, harap saudara sampaikan kepada Aidit dan Nyoto pesan Paduka Yang Mulia Presiden bahwa mereka diminta selekas mungkin kembali ke Jakarta, titik habis. Kemudian yang satu yang dikirimkan melalui Bonn, tapi sama saja kepada Duta Besar Pribadi Jakarta, 31 Juli 1965 nomor 93093. Harap saudara sampaikan kepada saudara Aidit dan saudara Nyoto pesan Paduka Yang Mulia Presiden bahwa mereka diminta selekas mungkin kembali ke Jakarta, habis titik. Menlu pribadi. Jadi benar ini juga yang ke Bonn isinya. Yang dari Bonn kami tidak mengetahui. Hanya satu ini yang langsung ke Moskow yang saudara kirimkan melalui Sandi. Sandi menjawab pertanyaan ketua auditor, menyatakan bahwa akan mengajukan barang bukti dan membacakannya sebagai berikut. Sebelum pembacaan dilakukan, dialog antara auditor dan ketua adalah sebagai berikut. Ada barang atau surat bukti lagi? Mengenai ini, mengenai jawaban Aidit dari Peking. Ya, dari Peking. Dari Peking yang terkenal dengan peristiwa kedua itu. Sewaktu DNA Aidit berada di Peking, tanggal 3 Agustus 1965, mengirim suatu memo kepada Duta Besar RI di Peking. Saya bacakan. Memo kepada Yang Mulia Duta Besar Republik Indonesia di Peking. Hal pengiriman telegram lewat Sandi KBRI. Dengan hormat, saya mengharapkan bantuan saudara untuk mengirimkan telegram sebagaimana terlampir melalui Sandi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking ini. Titik. Telegram tersebut masing-masing untuk 1. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. 2. Yang Mulia Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. 3. Menteri Wakil Ketua DPR GR M.H. Lukman. Atas bantuan saudara, saya nyatakan terima kasih banyak. WK Ketua Menko tertanda DNA Aidit 3 Agustus 1965. Kawat yang dikirimkan kepada Presiden dikerjakan atau via dari Duta Besar RI di Peking waktu itu, yaitu Saudara Jawoto, tanggal 3 bulan 8. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Istana Negara, Jakarta, 165-8 Romawi, _65. Instruksi Bung Karno untuk segera kembali lewat Dubes RI di Moskow, saya terima di Peking lewat Dubes Jawoto. Stop. Dengan pemerintah Tiongkok sedang diurus special plane ke Jakarta. Stop. Bung Nyoto, saya tunggu di Moskow sampai tanggal 31 Juli, tapi tidak muncul. Stop. Saya khawatir keselamatannya. Stop. Salam hormat dan senantiasa. Menko Wakil Ketua MPRS DNA Aidit. Pengirim Menko Wakil Ketua MPRS DNA Aidit, Peking. Kawat yang kedua yaitu kawat Sandi yang ditujukan kepada Yang Mulia Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Yang Mulia Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, Departemen Luar Negeri Jakarta, 165-PEK-8 Romawi _65. Bung Nyoto, saya tunggu di Moskow sampai 31 Juli, tapi tidak muncul. Stop. Saya khawatir akan keselamatannya. Stop. Harap bantuan mencari tahu di mana dia dan memanggilnya ke tanah air secepat mungkin. Stop. Salam hangat dan terima kasih. Stop. Menko Wakil Ketua MPRS DNA Aidit. Pengirim Menko Wakil Ketua MPRS DNA Aidit. Titik Peking. Kawat Sandi yang ketiga yaitu ditujukan kepada M.H. Lukman. M.H. Lukman, Menteri Wakil Ketua DPR GR Jakarta, 167-PEK-8 Romawi _65. Harap beritahu Presiden Soekarno bahwa instruksi beliau supaya lekas kembali saya terima di Peking. Stop. Sedang diusahakan special plane dengan perintah Tiongkok. Stop. Bung Nyoto, saya tunggu sampai 31 Juli di Moskow, tapi tidak muncul. Stop. Khawatir akan keselamatannya. Stop. Harap Menlu Subandrio diminta bantuannya mengetahui di mana Bung Nyoto
dan memanggilnya kembali. Stop. Menko Wakil Ketua MPRS DN Aidit. Pengirim Menko Wakil Ketua MPRS DN Aidit. Kemudian ketua menanyakan kepada para hakim anggota, para pembela dan auditor, apakah masih ada yang akan ditanyakan. Dalam langkah pengiriman telegram ini, para hakim anggota, pembela, dan auditor menyatakan tidak ada lagi. Ketua kepada tertuduh. Dari saudara tertuduh, ada yang hendak ditanyakan? Ada. Silakan, Bapak Ketua. Ingin kami tanyakan kepada saudara Mas Far, bahwa kebiasaan mengenai panggilan dari Presiden terhadap menteri yang berada di luar negeri dan juga kawat-kawat lainnya yang bukan pribadi, itu selalu diberikan tembusan yang oleh staf tidak selalu diberikan kepada saya, oleh karena tidak dianggap begitu penting. Apakah saudara Mas Far juga mendapat tembusan dari kawat yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk memanggil saudara Nyoto?